Pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang sedikit pemahaman terkait dengan riba. Saya akan melanjutkan bahwa riba itu di zaman jahiliyah itu sangat sangat banyak sekali, atau disebutnya muntasyiran, menyebar luas kemana-mana. Dan di dalam nusus Arab, ya, sejarah Arab mengatakan fi ayyamil jahiliyah kan riba muntasyiran bisyaklin kabir. Jadi riba itu pada masa jahiliyah itu menyebarnya sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa pada waktu itu bangsa Arab itu kebiasaannya adalah berdagang ke berbagai negeri, ya. Dalam kitab Jami Usul Ar-Riba karangan Dr. Rafiq Al-Minshari, jadi umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab, tepatnya di Taif dan Yasrib, karena orang Yahudi itu kebanyakan di Yasrib, ya. Kemudian juga banyak juga mereka di Taif. Nah, di kedua kota ini mereka meraup keuntungan yang tak terhingga, hingga bangsa Arab jahiliyah menggadaikan anak istrinya sebagai jaminan hutang. Bayangkan, sampai anak istrinya digadaikan untuk jaminan hutang mereka. Kemudian dari Taif menjalar kemana? Menjalar ke Mekah, ya. Kemudian di Mekah juga terjadi seperti itu, karena Mekah menjadi jalan perdagangan juga, di mana banyak orang-orang yang berdagang singgah di Mekah. Misalkan bentuk riba jahiliyah seperti apa? Misalkan seseorang memberikan 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar 11 keping uang emas. Ya, umlah uangnya baru emas di zaman itu, ya. Kalau sekarang bisa uang kertas. Di zaman itu orang-orang jahiliyah mereka menukarkan 10 keping emas selama waktu yang telah ditentukan, kemudian ketika kembali mereka harus mengembalikan 11 keping uang emas. Ini salah satu muamalah atau muamalah jual beli transaksi di zaman jahiliyah, ya. Kemudian ada lagi, misalkan seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo dia pinjam nih, ya, 10 keping emas, kemudian bila jatuh tempo pelunasan, misalkan setiap bulannya tanggal 10. Nah, kalau pada saat jatuh tempo belum mampu membayar, kemudian ia mengatakan, beri saya masa tangguh, beri saya waktu tambahan, nanti piutang saya akan tambah, ya. Itu masuk ke dalam ranah muamalah pada masa jahiliyah, ya. Mungkin sekarang juga ada, ya, yang seperti itu, karena ketidakpahaman terhadap agama, maka sesuatu yang haram mereka dianggap tidak menjadi masalah. Kemudian misalkan seseorang memberikan pinjaman modal, ya, misalkan memberikan pinjaman modal 100 keping uang emas, setiap bulannya mendapat bunga 2 keping emas. Dia minjam 100 keping emas, kemudian untuk jadi modal usaha, setiap bulannya dia harus membayar bunganya 2 keping emas. Bila telah masa sampai yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas tersebut. Nah, apabila telat melunasi, diharuskan membayar denda, ya, terkadang rasionya bisa lebih besar daripada bunga bulanan. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat jahiliyah
pada waktu itu. Ya, jadi dia meminjam uang untuk modal, kemudian dia harus setor bunganya. Ya sama dengan Indonesia misalkan minjam ke ke luar negeri, kemudian hanya bisa bayar bunganya saja. Ya. Belum pokoknya, ya, seperti itu. Nah, ini akan menjadi kebangkrutan sebuah negara juga adalah akibat bergelimang dengan perbuatan-perbuatan atau muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman jahiliyah juga ada seorang misalkan membeli barang dengan cara tunai. Dia beri barang secara tunai, ya. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Jadi dia pinjam uang kemudian terlambat, maka yang meminjamkan uang itu mendenda, ya, memberikan atau mengambil denda, ya disebutnya sekarang bisa penalti begitu ya, atau denda dari bank-bank tertentu. Bahkan ada di bank syariah pun masih ada penalti seperti itu. Nah, ini juga masalah dalam masalah riba. Oh, adanya administrasi dan sebagainya. Ya, masuk ke dalam masalah riba walaupun mengatakan misalkan banknya adalah bank syariah, tapi ketika nasabahnya terlambat maka kena denda. Nah, ini masalah-masalah riba pada zaman jahiliyah juga mungkin tersebar di zaman sekarang dan dipraktikkan oleh orang-orang sekarang, terutama di bank konvensional sudah tidak lagi diragukan, ya. Ini terkait dengan sejarah riba pada zaman jahiliyah, ya. Kemudian bagaimana hukum riba? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, boleh, tapi Allah mengharamkan riba. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Jangan kau memakan harta riba. Ad'afan mudha'afan. Ad'afan mudha'afan itu ya berlebih, bisa berlebih-lebihan dalam makan harta riba begitu ya. Jadi tidak menganggap bahwa riba itu hal yang diharamkan oleh Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bahagia. Insya Allah orang yang mempraktekkan kehidupan yang terhindar dari riba, maka hidupnya akan berkah, hidupnya akan tenang, ya, akan bahagia, bisnisnya akan lancar, insya Allah tidak akan bangkrut, ya. Jadi bisnislah dengan bisnis muamalah thayyibah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.